Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang cara menghitung indeks harga saham gabungan atau IHSG. IHSG ini bagi manajer investasi sangat penting. Kenapa? Karena kalau mereka mengelola reksadana saham, targetnya hanya satu, bagaimana caranya di atas IHSG. Buat investor reksadana atau investor saham juga penting, karena buat investor yang mau memutuskan, oke, hari ini saya mau beli reksadana saham, atau hari ini saya mau profit taking di reksadana saham, yang mereka lihat biasanya IHSG. Kalau IHSG-nya lagi turun, mereka mungkin masuk. IHSG-nya kalau misalkan pas lagi rally tinggi, mereka akan memutuskan profit taking. Nah, tapi banyak yang penasaran, bagaimana sih cara menghitung IHSG ini? Nah, untuk langkah lebih lengkapnya, silakan ikutin video saya. Ini agak teknis ya, jadi mohon diikuti langkah saya satu persatu. Menurut handbook yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, rumus menghitung IHSG itu adalah market cap dibagi base market cap kali 100. Ya, jadi ada market cap, ada base market cap. Kemudian market cap ini seiring dengan perkembangan zaman, dulu dia polos saja market cap total, sekarang sudah menggunakan yang free float adjusted, jadi sudah agak berbeda zaman. Nah, perhitungan IHSG itu dilakukan tahun 1983 dengan harga 100. Jadi sudah cukup lama ya Bapak Ibu ya, walaupun pada tahun tersebut ya saya belum lahir terus terang kalau di tahun ini. Nah, untuk langkah lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Bagaimana kita menghitung berdasarkan rumus ini? Pertama, kita ke website Bursa Efek Indonesia dulu. Oke. Untuk mendapatkan market cap dan base market cap, kita ke data pasar, kemudian ringkasan saham. Oke. Ini bisa backdate ya Bapak Ibu. Jadi pilih saja. Anggap saja saya ikutin dulu yang template di sini, 19 Juli. Klik unduh atau download. Oke, file ini dibuka. Nah, sudah. Nah, di bagian ini ya, kita rapikan dulu. Kolom 1 ini dia merge, kita unmerge dulu. Nah, datanya ada begitu banyak, yang kita butuhkan yang mana? Yang kita butuhkan hanya 3. Kode saham, penutupan, dan yang terakhir wait for index. Wait for index ini adalah indikator untuk menghitung market caps yang disesuaikan dengan free float dan batasan maksimal per saham. Angka ini yang hitung Bursa Efek Indonesia. Jadi kita nggak usah pusing-pusing, pakai saja yang sudah ada, gitu ya. Nah, kemudian kita blok seperti ini, kolom W, kolom J, dan kolom B. Jadi kode penutupan wait for index. Copy, paste. Ya. Nah, kemudian kita perlu tahu nih di tanggal ini kita kasih ini ya 19 Juli 2022. Nah, kemudian kita perlu cek 19 Juli 2022 ini IHSG-nya berapa. Kita bisa ke websitenya Bursa Efek Indonesia lagi. Anda ke data pasar, ringkasan indeks. Oke, historical. Nah, ini di tanggal 19 Juli adalah 6736,092. Nah, kita bisa taruh di Excel tadi. Taruh di atasnya, nggak apa-apa. Ini formatnya harus kita ubah sedikit karena dia titik sama komanya mungkin tidak terbaca sebagai angka. Ini saya ganti jadi titik, ininya saya hilangkan. Nah, jadi 6736,092. Nah, kita perlu melakukan ini untuk 2 tanggal, minimal 2 tanggal. Kalau tidak, kita nggak tahu cara simulasinya. Nah, saya sudah menyiapkan file Excel ya, menggunakan tanggal 14 dan 15 Juli. Kemudian saya tambahkan juga 8 April dan 11 April untuk simulasi bagaimana Pak kalau ada saham yang IPO sehingga jumlahnya bertambah.
Oke, satu-satu ya. Jadi 14 Juli dan 15 Juli. Pertama kita hitung dulu jumlah sahamnya sama apa enggak. Sama dengan count B, ya, yang C ini kita blok aja ya. Kalau count itu dia cuma hitung yang ada angkanya, sehingga wait for index ini nggak dihitung. Total ada 794 saham. Saya copy, saya paste. 794, nah aman kalau gitu. Jumlah emitennya sama. Nah kalau sudah, ya kita hitung harga kali weight for index 14 Juli. Di sini adalah harga kali weight for index 15 Juli. Nah, sama dengan ini kali ini. Copy ke bawah aja. Oke. Sudah. Kemudian dijumlahkan. Dijumlahkan sama dengan sum daripada ini. Lewatin dikit nggak apa-apa. Nah, 2619 ini adalah base market cap. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk yang tanggal 15 Juli. Berarti ini dikalikan ini. Oke, copy ke bawah. Rumusnya tinggal ditarik. Jadi dapat 2619, 2604. Base market cap ini adalah yang hari pertama yang kita hitung. Jadi dia selalu maju sehari, kalau kita hitung terus-terus ya. Nah, kemudian current market cap. Berarti angka yang ini. Nah, kita hitung selisihnya. Bisa pakai dua rumus ya, sama dengan yang current kurang yang base bagi yang current. Jadi ada penurunan 0,5%. Atau saya juga suka pakai rumus yang lebih gampang. Ini bagi ini min 1. Sama aja hasilnya ya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan IHSG 14 Juli 2022. IHSG 15 Juli 2022. Nah, ini adalah sama dengan yang ini, 660. Kemudian ini sama dengan 6651. Jadi, dari mana Pak dapat 6651 ini Pak? Ya, kita bisa hitung ya. Jadi, IHSG 14 Juli, di sini, sama dengan ini ya. Nah, selisih ya. Itu turun ini kan. Nah, sama dengan ini. Nah, maka IHSG baru adalah ini dikali 1 plus angka ini. Persis sama, 6651,91. Ini 6651,9. Nah, kalau misalkan Anda mau cross-check ya, selisih antara ini dengan ini, nah juga sama, 0,57. Ya kalau ini mungkin pembulatan aja, karena ini kan angkanya sudah satu angka, sementara yang aslinya kan mungkin banyak angka di belakang koma. Nah, jadi cara menghitung IHSG adalah base market cap-nya yang hari ini, current market cap-nya, yang sehari sebelumnya, current itu berarti yang hari ini, nah selisihnya berapa persen, baru dikali indeksnya. Kalau di rumus tadi kan dikali 100.
karena dia mulainya dari tahun 1983. Nah, kalau kita kan nggak ada data ini per 1983. Jadi yang bisa kita lakukan adalah sehari gitu. Kalau Anda hitung untuk yang 16 Juli, berarti tanggal 15 Juli menjadi base market caps. Ya. Jadi IHSG yang 14 menjadi indeksnya, ditambah selisihnya menjadi IHSG yang baru. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah perhitungan kalau yang basic gitu ya. Bagaimana Pak kalau ada IPO? Nah, ini adalah contoh yang tanggal 8 dan 11 April. Kalau Bapak Ibu ingat itu saham IPO-nya si siapa namanya? Si Goto. Tahunya bagaimana? Kita bisa coba ini. Copy yang rumus count-nya. Kita taruh di sini. Oh, sorry. Kita geser dulu ya. Copy. Nah, ini 783 saham. Ini 784 saham. Bedanya di mana? Bedanya ada Goto. Jadi pada ini ada satu tambahan saham Goto, sehingga jumlah lembar sahamnya tidak sama. Nah, kalau misalkan seperti ini, caranya bagaimana? Nah, ini sedikit agak manual, Bapak Ibu. Jadi sama, kita hitung harga kali WFI 8 April. Nah, Goto ini IPO pada 338 ya. Saya coba geser ke samping. Oke. Sama kayak tadi. Sama dengan ini kali ini. Kita hitung ke bawah. Oke, sudah ya. Nah, baru kita sum. Kita pakai rumus ini. Sum. Copy, paste. Oke, dapatlah ini. Nah, kemudian di sini harga kali WFI 11 April. Sama dengan ini kali ini. Copy ke bawah. Copy di sini juga. Oke. Nah, kemudian kita rapikan seperti ini. Base market cap sama ini. Base market cap-nya adalah ini. Current market cap-nya ini. Nah, kalau diselisihkan 9%, gede banget ya. Kenapa? Karena ada Goto. Goto yang IPO. Nah, untuk itu kita perlu penyesuaian, Bapak Ibu. Penyesuaiannya adalah kita tahu dulu harga IPO Goto berapa, 338. Kemudian kita cari lembar saham. Lembar saham yang Goto itu, wait for index-nya di sini adalah sekian. Copy angka ini. Taruh di samping. Oke. Nah, kalau kita kalikan adalah ini. Nah, untuk kalau ada saham yang IPO, maka base market cap-nya itu ditambahkan harga saham yang IPO pada harga IPO, pada harga penutupan. Ya, jadi kita tambahkan angka ini. Kenapa? Karena ya di tanggal yang 11 April dia nggak ada. Gitu. Jadi diasumsikan seolah-olah dia ada di tanggal 8 April dengan harga open. Gitu ya. Sorry, harga IPO. Nah, jadi 0,0976. Kita bisa coba cross-check lagi. IHSG 11 April, IHSG 8 April, itu adalah ini, 7210. Kalau kita tambahkan dengan selisihnya, kali 1 plus selisih, itu 7203. Ya.
Nah, kalau kita cek, ini sama angkanya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada saham yang IPO, maka ditambahkan base market cap sebesar harga IPO dikalikan lembar saham. Nah, demikian cara untuk menghitung IHSG dalam kondisi normal dan ada yang IPO. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komen. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu.